Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini, di bulan yang mulia, di hari yang kita hadir di tempat ini, di media ini, dalam rangka melaksanakan kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, yang alhamdulillah diisi oleh para masyayikh dari unsur Syuriah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan kegiatan ini, kajian-kajian ini memberi manfaat kepada umat dalam memberikan pengetahuan, pemahaman tentang ilmu-ilmu keagamaan yang insya Allah menjadi panutan kita, pedoman kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan insya Allah akan memberi dampak terhadap kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam mari kita kirimkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau akan terlimpah kepada kita umatnya yang menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Sahabat-sahabat muslim, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, khususnya warga Nahdliyin di mana saja berada, pada kesempatan kali ini di hari Jumat, kajian pertama kita yang dalam hal ini diisi oleh saya, Ustadz Asrul Lasapa, Khatib Syuriah, Wakil Khatib Syuriah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah dapat jatah untuk mengisi kajian ini, berbagi ilmu, dan saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan bukanlah sebuah kesempurnaan, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, yang oleh karena itu saya awal sudah memohon maaf jika seandainya ada yang kurang. Mohon diberikan koreksi terhadap keilmuan yang disampaikan pada kesempatan ini. Tapi paling tidak kita berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ilmu yang sedikit yang kita dapatkan insyaallah memberi manfaat bagi kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya di tengah-tengah umat Islam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya tentang ulumul hadis atau ilmu-ilmu tentang hadis yang diambil dari sebuah kitab. Kitabnya ini memang saya sudah print aslinya seperti ini. Di dalam kitab ini adalah kitab yang berjudul Minhatul Mughith fi Ilmil Mustalahil Hadith. Minhatul Mughith fi Ilmil Mustalahil Hadith yang disusun oleh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Jadi seorang ulama namanya Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Siapa Hafiz Hasan Al-Mas'udi ini? Beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad ke-9 Hijriah atau di tahun 800
Hijriah ya. Jadi sudah lama, ini sekarang sudah 1446, dan beliau adalah seorang ulama Mesir dari Al-Azhar, Jamiatul Azhar, yang seorang ulama ahli sejarah sekaligus ahli geografi. Ini kehebatan beliau, menulis sebuah kitab yang ringkas tentang ilmu hadis. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon berkah, mudah-mudahan pengarang kitab ini kitabnya membawa manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat, juga membawa manfaat pahala bagi penyusunnya, insyaallah menjadi syafaat di akhirat kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Kita mulai dari pembahasan tentang muqaddimah, pendahuluan. Penulis memulai tulisannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi wasala man asnada amrahu ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan, menyampaikan kecukupan terhadap orang-orang asnada amrahu ilaihi, yang telah menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seperti itu kita, bahwa segala urusan kita di dunia ini, bahkan urusan di akhirat sekalipun, harus kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar. Wa rafa'a man waqafa raja'ahu ala fadlihi, dan mengangkat derajat orang-orang yang telah menetapkan harapannya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada permohonan dari penulis untuk karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat orang-orang yang harapannya itu didasarkan kepada fadilah atau karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'a bi anna khaira kulluhu ladaihi, dan memutuskan atau menetapkan bahwa sesungguhnya kebaikan itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala kebaikan yang ada di dunia ini yang dilakukan oleh manusia itu pada hakikatnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita. Oleh karena itu para ulama ketika menyusun kitab mereka menuliskan kalimat-kalimat seperti ini, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketawaduan mereka, sebagai wujud keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalul anami, dan keselamatan, kesejahteraan tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling utama, khairul anam. Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling utama, sehingga beliau juga digelar dengan Sayyidul Anam ya, atau juga disebut dengan Khairul Anam.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ati bi ahsanil hadithi wa asdaqil kalami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang membawa kebaikan-kebaikan hadis dan membawa sebaik-baik hadis dan sebaik-baik perkataan. Sehingga Rasulullah itu juga biasa disebut dikatakan sebagai asdaqul qailin, seorang manusia yang paling benar perkataannya, yang paling baik perkataannya. Dan memang kalau dibandingkan dengan kita sebagai umatnya atau dengan orang lain, itu jauh berbeda antara Rasulullah dengan kita, baik dalam bentuk perkataan, sehingga disebutkan sebagai wa asdaqul kalam, ya, seorang yang paling benar perkataannya. Wa ala alihi wa ashabihi tahirin, dan kepada para sahabatnya yang suci, alladzina sahat azaimuhum, yaitu sahabat-sahabat yang mereka sah atau baik dalam keinginannya, wa hasunat niyatuhum, wa hasunat niyatuhum, dan baik dalam niat-niat mereka. Selanjutnya di sini disebutkan falam yad'ufu an iqamati sya'iriddin, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah, orang-orang yang senantiasa teguh dalam persoalan-persoalan agama, dalam urusan-urusan agama. Itulah para sahabat, para keluarga-keluarga Rasul. Mereka orang-orang yang benar teguh dalam keimanan mereka, teguh dalam akhlak mereka, teguh dalam seluruh aktivitas mereka, keyakinan mereka. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Adapun selanjutnya, biasa kalau dalam pengucapan para penceramah atau para khatib biasa amma ba'd dan amma ba'du. Jadi kalau amma ba'd, adapun kemudian daripada itu, biasa diartikan seperti itu. Wa ba'duhu itu adapun sesudahnya, sebenarnya sama, hanya menambahkan dhamir huwa di sesudah amma ba'd, sehingga ada yang mengucapkan amma ba'd dan ada amma ba'du. Amma ba'du. Penulis melanjutkan tulisannya, fahadha ikhtisaru min kitabil arifin. Kitab ini adalah ikhtisar atau ringkasan dari kitab-kitab orang-orang arif, para arifin, orang-orang yang jiwanya dipenuhi dengan kearifan, kebijaksanaan, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa takhlisu min kalamil a'immatil muqaddimin. Dan ini juga merupakan kesimpulan dari perkataan-perkataan para ulama-ulama al-mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama klasik. Auradtu fihi ahsanal malhi, saya mengemukakannya dengan perkataan yang sebaik-baiknya. Al-malhu itu artinya yang manis. Jadi perkataan yang baik, perkataan yang enak untuk dibaca, untuk didengarkan. Nah, tapi karena ini adalah sebuah, itu disusun dengan perkataan yang sebaik-baiknya oleh penulis untuk memudahkan kita, memberi pemahaman kepada kita dalam mempelajari kitab ini. Wa auradtu bihi taqribu ilmu mustalahil hadith
Dan saya juga mengemukakannya ini dengan pendekatan ilmu mustalahil hadis. Fahuwa min ajallil muallafat, dan ini adalah sebuah kitab yang mulia, wa in kana muntaziman fi sulukil muqaddimat, dan meskipun ini ditulis atau disusun dengan metode pendahuluan, artinya mengemukakan yang tidak secara rinci, akan tetapi dipahami sebagai sebuah pendekatan yang memberikan gambaran secara umum dari satu bab ke bab yang lainnya, dari satu fasal ke fasal yang lainnya. Wa qad samaituhu Minhatul Mughith fi ilmi mustalahil hadith, dan kitab ini telah dinamakan dengan Minhatul Mughith fi ilmi mustalahil hadith. Nah, ini adalah salah satu buku yang luar biasa, dan ini telah dikemukakan sebelumnya bahwa kitab ini merupakan kumpulan ataupun ringkasan dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Sahabat-sahabat muslim, kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita berbicara tentang ilmu mustalahil hadis, ya, maka kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya proses hadis itu menjadi sebuah ilmu. Bagaimana proses hadis itu menjadi sebuah ilmu? Kalau selama ini kita mendengar, kita sangat familiar dengan kata apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu diterima atau tidak. Ini kadang-kadang sering kita dengarkan kalimat-kalimat seperti ini. Oh, hadisnya sahih atau tidak. Nah, kalau bicara tentang hadisnya sahih, hadisnya dhaif dan sebagainya, maka itu sudah masuk wilayah keilmuan dalam ilmu hadis. Nah, kita akan belajar itu. Mengapa kita harus belajar ini? Agar kita faham benar bahwa ternyata penamaan istilah-istilah yang dalam ilmu hadis itu yang dikaji oleh para ulama itu adalah sebuah kajian yang komprehensif, kajian yang benar-benar memberikan pemahaman kepada kita, bahwa memberikan justifikasi terhadap sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penilaian, dengan kualitas, itu adalah dibutuhkan keilmuan dan dibutuhkan pengetahuan, dan ini penting. Begini, sebelum kita lanjutkan ini, bagaimana isi, kita harus memberikan pemahaman dulu bahwa kitab Minhatul Mughith fi ilmi mustalahil hadis ini adalah salah satu dari kitab-kitab hadis yang pernah ada. Agar kita tahu, maksudnya gini, apakah mempelajari hadis itu, biasa kan kita kalau mempelajari hadis itu langsung dari buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, para cendekiawan. Misalnya kita di kampus, kita langsung disodorkan dengan kitab yang ditulis oleh profesor, doktor, insinyur, misalnya begitu ya. Nah, tapi kita tidak pernah membaca kitab aslinya, dan bahkan kita tidak tahu kitab-kitab apa yang pernah ditulis oleh para ulama yang berkaitan dengan ilmu hadis. Nah, kalau bicara tentang hadis sebagai sebuah disiplin ilmu, maka kita akan bicara tentang sejarah keilmuan hadis, sejarah ilmu hadis dari pertama. Saya akan menyampaikan, mungkin kita akan cari waktu yang lain, mungkin di akhir pembahasan keseluruhan setelah khatam kitab ini kita pelajari, maka kita akan belajar flashback namanya, untuk mempelajari bagaimana hadis itu dari awal. Tapi paling tidak di awal ini, di awal pertemuan ini, ada gambaran kita bahwa kitab yang kita pelajari ini ada rangkaiannya dari kitab-kitab sebelumnya yang disampaikan oleh para penulis tadi, bahwa fahadhihi ikhtisaru min kutubil arifin wa takhlisu min kalamil a'immatil mutaqaddimin. Nah, itu ditulis di sini ya, dalam kitab ini. Ya, yang saya bacakan di laptop sama juga dengan ini, yang saya bacakan di laptop ini, yang sudah saya print ini sama di punya, karena ini terlalu kecil tulisannya, maka saya baca di laptop yang agak besar tulisannya.
di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang belum ada kitab hadis, karena memang hadis itu lahir dari Rasulullah, dari perkataan Rasulullah. Di zaman para sahabat juga seperti itu. Persoalan tentang hadis ini berkembang terus dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu penyampaian ke penyampaian yang lain, dari sahabat menyampaikan ke para tabi'in dan seterusnya. Nah, dengan wafatnya Rasulullah, kemudian pergantian generasi Islam mulai tersebar, maka apalagi dikaitkan dengan kondisi politik yang terjadi di kalangan para sahabat di masa Ali bin Abi Thalib, kemudian di masa Bani Umayyah dan seterusnya, sehingga berkembang hadis-hadis yang sudah tidak terkontrol, sehingga tidak diketahui lagi mana hadis yang asli dan mana yang bukan. Sederhananya begitu, mana perkataan Nabi yang asli dan mana yang bukan. Nah, bahkan bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar itu, tapi banyak kualitas-kualitas hadis yang mungkin disampaikan oleh para perawinya atau oleh para orang yang mendengarkan hadis dari gurunya, memiliki kualitas yang tidak sama sehingga melahirkan hadis-hadis yang berbeda. Tapi di zaman para sahabat, kemudian di awal-awal generasi tabi'in itu memang belum ada hadis yang dibukukan. Memang ada yang hadis yang dibukukan pribadi para sahabat. Misalnya ada kumpulan hadis, kitab hadis, ada juga kumpulan hadis yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak para sahabat yang menulis hadis, tapi hanya untuk kepentingan mereka, tidak disebarkan karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran, sehingga Nabi melarang menulis hadis. Tapi larangan Nabi ini bukan larangan yang sifatnya mutlak, sehingga penulisan secara resmi yang sama dengan yang sebagaimana sahabat menulis Al-Quran kemudian dibaca oleh yang lain, ada di pelopak kurma pribadi para sahabat sendiri. Nah, kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz, nah di sini persoalannya mulai timbul. Kekhawatiran dengan perkembangan Islam, dengan banyaknya kondisi politik di zaman itu membuat Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernurnya yang ada di wilayah-wilayahnya, yang ada di wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah ke Bani Umayyah pada saat itu, memerintahkan para gubernurnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ulama ya yang paling terkenal mengumpulkan hadis menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku, itu adalah Muhammad Syihab Az-Zuhri. Ya. Muhammad Syihab Az-Zuhri ini adalah seorang ulama yang memang ditugaskan oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 100 Hijriyah atau di sekitar 700 Masehi. Nah, Ibnu Syihab inilah yang Ibnu Zuhri ini yang menulis mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Hidup wafat di tahun 1204 Hijriah. Wafat beliau. Nah, beliau ketika di zaman beliau inilah ada mengumpulkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kitab untuk menentukan apakah hadis-hadis itu memiliki ketersambungan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan istilah isnad. Ya, tapi istilah isnad ini nanti ada pada kitab-kitab selanjutnya. Tapi ada ungkapan yang terkenal atau muhadditsin itu ada Syihab Az-Zuhri. Di situ disebutkan al-isnadu minad-din. Jadi kata al-isnadu minad-din itu muncul di zaman Muhammad Syihab Az-Zuhri. Ya. Beliau yang mempopulerkan ini hadis, mempopulerkan ini kalimat. Jadi al-isnadu minad-din laulal isnad. Jadi
isnad itu atau sanad itu bagian daripada agama. Kalau tidak ada isnad, laulal isnad, jika seandainya tidak ada isnad, tidak ada sanad, laqala man qala ma qala, ya, laqala man syaa ma syaa, ya. Maka orang akan berkata apa yang dia sukai, tidak disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal yang menyampaikan sebuah perkataan atau sebuah nasihat atau sebuah hukum yang didasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sinilah awal pembukuannya. Akan tapi hadis ini yang perlu kita ketahui bahwa yang dikumpulkan oleh Muhammad Syihab Az-Zuhri ini adalah masih berkisar tentang mana hadis, jadi masih dalam bentuk klasifikasi, mengklasifikasi mana hadis Rasulullah, mana perkataan Rasulullah, mana perkataan para sahabat, dan mana perkataan para tabi'in. Kalau dalam istilah ilmu hadis itu ada yang disebut dengan hadithul marfu', ada hadithul mauquf, dan ada hadithul maqtu'. Nah, tiga ini. Ya, hadisul marfu' itu hadis yang bersambung-sambung yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga hadis mauquf, hadis yang merupakan perkataan sahabat. Dan ada juga perkataan tabi'in, namanya hadis mauquf. Kumpulkan di hadis yang dikumpulkan oleh Imam Syihab Az-Zuhri itu masih berkisar pada tiga kategori itu. Selanjutnya di periode-periode berikutnya, nah ini menjadi sebuah disiplin ilmu ketika sudah berbicara tentang bagaimana proses penerimaan hadis, kemudian bagaimana hadis dan seterusnya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama sesudahnya, menyusun kitab yang ada kitab pertama, ya, sesudah buku yang ditulis oleh Muhammad Syihab Az-Zuhri itu mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab, maka ada kitab sesudahnya. Yang pertama adalah kitab Muhadithul Fasl bainar rawi wal wa'i. Jadi Muhadithul Fasil bainar rawi wal wa'i. Ini ditulis oleh seorang ulama yang namanya yang kita kenal dengan Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Khalad Ar-Rama Hurmuzi. Nah, jadi kalau ada kita mendengar Rama Hurmuzi, salah seorang orang di Indonesia ini, salah seorang petinggi politik di Indonesia, Rama Hurmuzi, itu diilhami oleh seorang ulama hadis yang menulis hadis pertama kali dalam sebuah disiplin ilmu yang luar biasa. Nah, jadi kitab inilah, kitab Al-Muhadithul Fasil bainar rawi wal wa'i, ini adalah kitab yang ditulis oleh Rahman Al-Khalad Ar-Rama Hurmuzi. Nah, inilah kitab, beliaulah yang peletak dasar pertama ilmu mustalahil hadis. Jadi kalau bicara kapan ilmu mustalah hadis itu lahir sebagai sebuah disiplin keilmuan, itu mulai dari masa Qadhi Ar-Rama Hurmuzi yang hidup di tahun 360 Hijriah. Selanjutnya ada kitab yang kedua sesudah kitab Muhadithul Fasil Ar-Rama Hurmuzi, ada kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis yang ditulis oleh Hakim An-Naisaburi, ini pada tahun 405 Hijriah. Kemudian disusul dengan kitab yang ketiga namanya Mustakhriju ala Ma'rifati Ulumil Hadis yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asbahani. Kemudian ada kitab yang keempat yang disebut dengan kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu yang sifatnya masih umum, Imam Al-Baghdadi ini juga seorang ahli fikih, tapi juga menulis sebuah kitab tentang hadis, namanya adalah
Kifayatu fi ilmi riwayah, Imam Khatib Al-Baghdadi. Jadi Khatib Al-Baghdadi itu membuat sebuah kitab. Nah, ini sudah mulai sedikit tersistematisasi. Jadi sudah ada sistematisasi di dalamnya. Kemudian ada kitab yang berikutnya, yang kelima adalah Ulumul Hadits, atau yang dikenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi ada kitab Ulumul Hadits yang ditulis Ibnu Salah. Nah, yang namanya kitab Ulumul Hadits atau Muqaddimah Ibnu Salah, itu yang kita kenal. Saya punya kitabnya di rumah ini, kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian ada keenam, namanya Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunani Basyirin Nadhir, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi kitab Taqrib ini ditulis oleh Imam Nawawi berkaitan dengan hadis, dan karya ini merupakan kumpulan dari kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi Imam Nawawi menulis kitab ilmu hadis yang diambil dari rangkuman atau kumpulan-kumpulan yang ditulis oleh Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimahnya. Nah, kitab Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunani Basyirin Nadhir ini yang ditulis oleh Imam Nawawi syarahnya oleh Imam As-Suyuti. Ini pengarang tafsir Jalalain, dengan nama kitabnya Tadribur Rawi fi Syarhi Taghribin Nawawi. Nah, ini juga kitabnya alhamdulillah ada sama saya, kitab Tadribur Rawi yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kemudian yang kedelapan Taisirul Mustalahil Hadits, ini Imam Muhammad Tahan. Nah, kitab yang kedelapan ini sudah merupakan kitab yang kontemporer tentang ilmu hadis yang disusun pada tahun 911 Hijriah. Nah, dari kitab-kitab ini banyak kitab lain yang ditulis oleh yang dijelaskan Ittihadul Mughith, Fathul Mughith fi Syarhil Alfiyatil Hadits. Ini adalah ditulis oleh Imam As-Sakhawi. Nah, termasuk yang terakhir adalah kitab Nazam Al-Baiquni. Ini ditulis oleh Umar bin Muhammad Al-Baiquni yang 34 bait. Dan nah, di antara kitab-kitab modern itu yang ditulis oleh para ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama modern, adalah salah satunya kitab ini, Minhatul Mughith fi Ilmil Mustalahil Hadits, yang ditulis oleh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Jadi kitab ini sudah masuk dalam kategori kitab modern. Nah, kenapa? Karena memang sudah tulisannya sangat ringkas dan sangat sistematis dan gampang dan mudah dipahami. Dan insya Allah kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya di insya Allah sehat walafiat. Kita akan bertemu pada pekan yang akan datang atau di Jumat yang akan datang di pukul 16.00. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana kitab Minhatul Mughith ini yang berkaitan dengan ternyata kumpulan dari kitab hadis-hadis sebelumnya yang ditulis oleh para ulama. Dan insya Allah kita akan belajar hadis dari sumber yang asli dari kitab Minhatul Mughith ini. Insya Allah pertemuan kita pada hari ini memberi berkah dalam kehidupan kita, dan insya Allah secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian pertemuan kita akhiri. Wallahul musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.